Dan untuk mengetahui bagaimana semangat dan keikhlasan Kompol Jajang Mulyaman, Kaur Inti Supitek Info Pitik Polda Banten, dalam mengulurkan tangannya memberikan kepada seorang nenek yang tidak bisa melihat. Saat ini kita telah terhubung dengan Kompol Jajang Mulyaman. Selamat sore Pak Jajang. Selamat sore Bapak. Baik, bagaimana awal mula Assalamualaikum. Anda mengetahui seorang nenek disabilitas yang sangat membutuhkan bantuan ini Pak? Dapat dijelaskan? Silakan. Ya, saya terima kasih Bapak dan semuanya, Pak pemirsa. Ini adalah panggilan hati yang saya lakukan. Ini adalah satu hidayah dari Allah, makanya hal itu saya bisa datang, bisa berbagi kepada orang-orang yang benar-benar yang sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari kita. Ini tidak semua orang yang bisa lakukan, tapi alhamdulillah saya sepulang kerja selalu menyempatkan diri keliling ke kampung-kampung. Saya selalu berinteraksi dengan masyarakat karena dengan motonya pimpinan Polri, kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang menjadi moto saya. Ini adalah anugerah dari yang di atas sehingga saya bisa meringankan beban hidup keluarga-keluarga yang tidak mampu. Itu Pak. Dan bagaimana keadaan dan kondisi nenek tersebut Pak? Oh, untuk Nenek Nuria, awalnya saya biasa keliling ke kampung-kampung Pak. Setelah pulang kerja, itu saya menyempatkan diri selalu bertemu dengan masyarakat. Mendapatkan informasi bahwa ada nenek selama 20 tahun dia hanya diam di dalam kamar. Saya dengan hal itu tertarik dan terpanggil hati. Kenapa? Setelah saya datangi, setelah saya tanya tetangga-tetangga, dan di situ ada saudara jauh, ya, saya tanya kenapa nenek ini. Nah, ternyata nenek Nuriah ini selama 20 tahun dia diam di dalam kamar kecil dalam keadaan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ya, kondisi mata dalam tunanetra atau buta, terus tinggal di kamar kecil di dekat dapur yang berlantaikan tanah dan tempat yang tidak memungkinkan untuk dihuni oleh manusia. Setelah datang, betul ternyata Nenek Nuriah yang berusia 80 tahun hidup dalam keadaan sangat memprihatinkan Pak di situ. Itu adalah merupakan panggilan hati bagi saya. Saya harus banyak membantu karena banyak sedangkan Nenek Nuriah ini tidak pernah mendapatkan bantuan apa-apa karena dia tidak punya KTP, tidak punya kakak. Jadi kan awal ceritanya Nenek Nuriah ini dulu dia memang ada kelainan di mata, namun masih bisa melihat. Setelah orang tuanya ingin punya keturunan dari anaknya, dinikahkan sama laki-laki yang sama-sama profesinya kondisinya memiliki kelainan. Nah, setelah dinikahkan di hari pertama, Ibu Nuriah tidak mau menemani di malam pertamanya, sehingga tidak mau dijodohkan. Dari situlah laki-laki ini yang sudah dijadikan suami, tapi dia belum pernah menyentuh. Menurut informasi itu dia ngerjain, mengguna-guna, sehingga akan dibikin panjang umur, tapi dalam keadaan susah. Dari situ, dari setelah nikah, 20 tahun dia diam di kamar, dan tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat. Dia tidak mau bicara dengan siapapun, dan tidak mau bertemu dengan orang siapapun. Dia hanya ngeram di dalam kamar yang ada di daerah dapur itu. Jadi itu panggilan sangat luar biasa. Saya melihat dari kondisi nenek yang dalam keadaan buta, tinggal di satu tempat kamar yang kecil, sangat bau, ya sangat memprihatinkan aja. Itu aja. Apakah Nenek Muria ini saat ini hidup sebatang kara Pak?
Ya, Nenek Nuria ini hidup sebatang kara karena orang tuanya sudah tidak ada dan dia tidak punya suami dan dia juga tidak punya anak. Nah, punya saudara jauh, ya, jadi punya saudara jauh. Jadi sehingga nenek ini kehilangan obor, sudah kehilangan eh, kerabat, keluarga inti, ya, itu Pak. Sebagai seorang polisi, selain menjaga Kamtipas, Anda juga rutin mengadakan kegiatan sosial dan sangat dekat dengan masyarakat. Dapat jelaskan, Pak? Ya Pak, sebagai saya sebagai anggota Polri, saya punya nurani, punya hati. Saya dilahirkan juga bukan ujuk-ujuk seperti ini. Saya adalah lahir dari keluarga yang sederhana, keluarga yang tidak mampu. Saya banyak amanah dari orang tua saya. Sebelum orang tua saya meninggal, selalu memberikan amanah, jangan lupa kepada orang-orang yang tidak mampu. Disinilah saya sudah 7 tahun, Pak. Setiap hari, saya setiap pulang kerja, menyempatkan diri saya harus datang ke anak-anak yatim maupun duafa sebatang kara. Jadi saya tidak mengenal hari apapun Pak. Sabtu Minggu saya selalu mendatangi. Karena saya sampai saat ini punya anak yatim hampir 475 anak. Yang saya harus sambangi, yang saya harus datangi secara door to door. Ini memberikan rasa kasih sayang saya kepada anak-anak. Karena anak-anak memang butuh bantuan, butuh kasih sayang, butuh perhatian dari kita. Banyak sekali apa yang sebatang kara, yang betul-betul tidak punya saudara, yang hidupnya sangat memprihatinkan. Inilah panggilan, Pak. Jadi ini saya berbuat seperti ini saya juga sadar dan tidak sadar, Pak. Ini adalah panggilan. Jadi saya tidak bisa dihalangi. Dan syukur alhamdulillah keluarga, anak, semua sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan saya ini. Untuk punya rasa kepedulian. Karena kita ini hidup di dunia ini hanya sebentar, Pak. Hidup kita ini bukan hidup harus kita menjalani diri sendiri, tapi kita ini sebagai makhluk sosial yang harus membutuhkan juga orang lain. Tidak mungkin kita hidup dengan sendirinya. Maka hal itu saya selalu ingin dekat dengan masyarakat, ingin menyapa dengan masyarakat. Saya tidak mau sombong. Orang lain mau menyipir tentang apa pencitraan, tentang masalah ria dan segalanya, silakan saja. Yang penting bagaimana hati saya merasakan dengan masyarakat bersatu. Saya bisa membantu orang lain. Saya tidak bisa membantu sebegitu banyak, tapi minimal saya bisa berbuat untuk mereka. Mereka tersenyum. Itulah yang menjadi kebahagiaan saya. Jadi bagi saya kegiatan ini adalah sebagai obat lelah, Pak. Selama saya bekerja di kantor seharian, setelah pulang kerja, hati saya supaya lunak, supaya hati saya tenang, yaitu saya mendatangi kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di tengah-tengah masyarakat, di kampung-kampung, bisa membawa obat rindu, bisa menciptakan situasi Kamtipas yang kondusif, yang tak pernah tadinya polisi datang, kita bisa datang. Dia merasa didatangi, dia menghargai. Bagaimana masyarakat kecil rasa takut dengan polisi. Tapi bagi saya ini adalah sangat menjadi motivasi bagi hati saya untuk belajar kesabaran, keikhlasan hidup saya sehingga saya bisa berbuat baik seperti ini. Baik, terima kasih Kompol Jajang Mulyaman, Kaur Inti Subit Tekinfo Pitik Polda Banten telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi, Pak. Salam presisi Bapak sekali. Selamat sore.